Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi Ananda sekalian, pada video kali ini Sir Donald akan mencoba menjelaskan tentang interpretasi dalam sejarah. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa itu interpretasi dalam sejarah, Sir? Oke, jadi interpretasi itu adalah pemberian pendapat, kesan, ataupun teori terhadap sesuatu fakta sejarah, di mana nanti akan didapatkanlah yang namanya fakta yang benar-benar terjadi. Jadi ingat, interpretasi itu adalah tafsiran terhadap sejarah. Jadi ada banyak nanti jenis-jenis daripada interpretasi sejarah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Jadi supaya Ananda sekalian lebih paham nih tentang materi interpretasi dalam sejarah, silahkan Ananda simak penjelasan video berikut ini. Interpretasi dalam sejarah. Materi di bab 3 Sejarah Peminatan kelas 10. Kadang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan interpretasi dalam sejarah? Atau apa itu interpretasi? Apa yang kita lakukan dalam hal interpretasi ini? Baik, jadi jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan interpretasi, secara umum interpretasi itu adalah penafsiran suatu peristiwa. Jadi adanya penafsiran terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti atau dikaji. Interpretasi itu merupakan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi sikap yang objektif. Ingat, pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa objektif itu adalah sifat yang benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Nanti lawan daripada objektif itu adalah subjektif atau adanya emosi yang mempengaruhi sejarah itu sendiri. Jadi nanti ada kecenderungan memihak kepada suatu golongan atau kelompok tertentu. Dalam interpretasi ini, jika suatu objek penelitian sejarahnya sudah jelas atau sumber-sumber sejarahnya sudah jelas maknanya, maka objek tersebut tidak perlu lagi mengundang yang namanya interpretasi sejarah. Jadi dalam interpretasi sejarah itu ada beberapa peristiwa-peristiwa memang yang membutuhkan yang namanya interpretasi sejarah. Dalam hal ini peneliti harus sangat berhati-hati. Ingat, karena dalam hal ini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektif. Inilah yang saya sampaikan tadi, sisi subjektif ini adalah adanya keterpihakan penulis terhadap orang atau kelompok. Misalnya jika saya ingin menuliskan tentang sejarah Soekarno, karena saya adalah orang yang tidak menyukai Soekarno, saya akan menjelek-jelekkan fakta sejarahnya. Tentu hal ini tidak boleh dalam sejarah. Jadi dalam sejarah kita harus bersikap yang namanya bersikap netral alias tidak memihak. Dalam interpretasi sejarah ini atau dalam melakukan interpretasi sejarah itu perlu sebuah metode dalam menjalankan penelitian ini. Metode itulah yang dikenal nanti dengan metode penelitian sejarah dan itu wajib dilaksanakan atau dijalankan. Nanti metode inilah yang dapat menjawab rumus yaitu 5W1H. Apa itu rumus 5W1H dalam sejarah? Oke, jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang rumus 5W1H ini, kita lihat contoh berikut ini. Sebagai contoh, di sini saya akan mengkaji tentang peristiwa sejarah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang pertama kita masukkan adalah unsur what atau apa. Di sini kita bisa menanyakan apa yang dimaksud dengan peristiwa Sumpah Pemuda, ya, atau apa itu peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua mungkin bisa kita tanya apa yang melatar belakangi dilaksanakannya peristiwa Sumpah Pemuda ini. Yang kedua adalah unsur mengapa. Mengapa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan? Atau yang kedua, mengapa Sumpah Pemuda sangat berdampak bagi Indonesia hingga saat ini masih kita rayakan. Tentu ini bisa nanti menjawab fakta daripada sejarahnya, bukan? Unsur yang ketiga adalah siapa.
Misalnya kita tanyakan siapa tokoh yang terlibat atau yang hadir dalam Sumpah Pemuda. Tentu banyak sekali tokoh yang hadir pada saat itu. Atau yang kedua siapa itu panitia Kongres Pemuda, karena memang dalam Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tahun 1928 ada susunan kepanitiaan di mana ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito. Yang keempat adalah unsur di mana. Tentu Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di suatu tempat. Oke, jadi Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di mana? Tentu nanti jawabannya adalah di Jakarta. Unsur yang kelima adalah kapan. Ini sangat penting untuk menanyakan yang namanya waktu. Kapan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan? Tentu ada tanggal, yaitu tadi tanggal 28 Oktober 1928. Yang keenam atau unsur terakhir adalah bagaimana. Bagaimana kronologi Sumpah Pemuda itu berlangsung? Tentu ada hal-hal yang mempengaruhi nanti bagaimana Sumpah Pemuda itu dilaksanakan, seperti adanya rasa kedaerahan masing-masing yang membuat rasa ingin bersatu. Bagaimana respon pemuda terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Nanti kita tanyakan bagaimana respon pemuda yang tidak ikut hadir, tapi seluruh pemuda Indonesia. Tentu nanti semua menerima atau memberikan tanggapan positif terhadap peristiwa Sumpah Pemuda ini. Jadi itu adalah contoh menggunakan rumus 5W1H dalam sejarah. Sehingga setiap metode penelitian sejarah nanti bisa menjawab yang namanya rumus 5W1H. Sekarang kita lihat ada yang namanya metode penelitian sejarah. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengkaji suatu peristiwa. Berikut adalah metode penelitian sejarah. Jadi dalam tahapan penelitian sejarah itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama misalnya adalah tahap heuristik. Apa itu tahap heuristik? Tahap ini di mana kegiatannya adalah seorang peneliti itu mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Misalnya kamu ingin meneliti tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Tentu Anda harus cari dulu sumber-sumber Sriwijaya itu apa saja. Apa saja peninggalannya. Jadi itu adalah nanti untuk mendukung penelitian Anda. Apabila dalam tahap ini sejarawan berhasil mengumpulkan sumber yang relevan, artinya yang mendukung, maka akan lebih mudah untuk kamu untuk memasuki tahap berikutnya. Tadi saya katakan jika Anda menemukan misalnya sumber daripada Sriwijaya, tentu akan mudah bagi Anda untuk melakukan penelitian. Sekarang kita lihat tahap yang kedua setelah tahap heuristik adalah tahap kritik. Tadi kita sudah temukan sumbernya, sekarang tahap kritik ini kita ngapain saja? Jadi pada tahap ini kita melakukan yang namanya penyeleksian data agar data tadi yang diperoleh itu akurat dengan penelitian yang akan dilakukan. Artinya, apakah data itu bisa digunakan atau tidak? Karena tidak semua data sejarah itu benar adanya. Oke, sekarang kita lihat kritik dalam penelitian sejarah ini terdiri atas dua. Ingat, kritik dalam sejarah itu terdiri atas dua, yaitu adanya kritik eksternal dan kritik internal. Oke. Yang pertama adalah kritik eksternalnya dulu. Dalam kritik eksternal ini, kamu melakukan yang namanya menilai kesesuaian sumber dengan penelitian yang dilakukan serta keaslian sumbernya. Jadi langkah yang pertama kali Anda lakukan ketika menemukan sumber sejarah, misalnya ada buku, Anda harus menyeleksi dulu apakah buku itu sesuai dengan penelitian Anda. Misalnya Anda meneliti tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Tetapi ketika Anda mencari buku-buku tentang Sriwijaya, Anda menemukan buku tentang kerajaan Tarumanegara. Apakah berkaitan? Anda harus membaca dulu isi daripada buku tersebut. Lalu yang kedua adalah keasliannya tadi. Apakah buku itu asli adanya atau ada yang namanya kepalsuan dalam peristiwanya? Oke, itu dia kritik eksternal. Yang kedua adalah kritik internal. Kritik internal itu apa, Sir? Oke, jadi kritik internal itu adalah menilai yang namanya kredibilitas atau dapat tidaknya dipercayai suatu sumber tersebut. Ini adalah suatu kegiatan yang sudah sampai kepada tahap yang sudah sangat teliti. Artinya, ketika Anda menemukan sebuah benda peninggalan daripada sebuah kerajaan kuno, tentu kita tidak bisa percaya langsung apakah benda itu merupakan peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Tentu perlu yang namanya penelitian lebih lanjut atau kajian di bawah mungkin
kepada bidang-bidang pengkajiannya. Apakah benda ini peninggalannya benar atau tidak. Jadi itu adalah tahap kritik dalam metode penelitian sejarah. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga atau yang dikenal dengan historiografi. Ingat, tahap yang ketiga ini adalah tahap historiografi, di mana kita atau peneliti pada tahap ini adalah menuliskan apa yang sudah kita dapatkan. Tadi kita sudah dengarkan, kita mencari, menyeleksi sumbernya, lalu yang terakhir adalah menulis. Apa yang sudah kita dapatkan, inilah yang perlu kita tuliskan ke dalam sebuah penelitian atau buku. Oke, jadi inilah langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Tahap historiografi merupakan tahap penulisan atas apa yang telah ditemukan tadi saya katakan. Tapi perlu Anda perhatikan, namanya menulis ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Seperti apa misalnya? Seperti bahasa, format penulisannya harus baik dan benar. Tentu harus memperhatikan yang namanya format penulisan yang benar itu bagaimana. Yang kedua itu perhatikan juga tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber yang tepat, seperti misalnya adanya catatan kaki dan yang lain-lain. Jadi ini perlu dilakukan dalam penulisan penelitian sejarah. Inilah tahap yang terakhir tadi, historiografi. Jadi ada 3 tahap penelitian sejarah tadi. Yang pertama adalah heuristik, kritik sumber atau tahap kritik, dan yang terakhir adalah historiografi. Sebagai tambahan informasi di sini, mungkin nama Herodotus bukan nama yang asing dalam sejarah. Ingat, dia dijuluki sebagai bapak daripada sejarah. Herodotus adalah seorang sejarawan Yunani yang hidup sekitar pada tahun 484 sampai 425 sebelum Masehi. Jadi, dialah sejarawan yang pertama kali menulis atau mengumpulkan bahan-bahan sejarah secara sistematis. Ingat, secara sistematis, dan menulisnya dalam bentuk narasi yang sangat jelas. Herodotus itu menuliskan tentang sejarah perang Persia, di mana dalam perang Persia ini beliau melakukan yang namanya wawancara orang yang ikut serta dalam perang Persia tersebut. Jadi Herodotuslah orang yang pertama kali melakukan penelitian sejarah. Dia mewawancarai orang-orang yang terlibat lalu menuliskannya. Itulah yang disebut dengan penelitian sejarah, sehingga dia layak dijadikan sebagai bapak sejarah dunia. Sekarang kita lihat di sini ada beberapa bentuk daripada interpretasi sejarah yang menjadi judul di bab kita tadi. Terdapat ada beberapa bentuk daripada interpretasi sejarah. Seperti yang pertama adalah adanya determinasi rasial. Pada penafsiran determinasi rasial ini, sejarah itu didasarkan pada faktor-faktor sifat fisik, misalnya ada etnologis, keturunan, dan ras. Faktor sifat fisik manusia merupakan faktor pengontrol dalam sejarah manusia itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya penafsiran geografis. Pada penafsiran geografis, para ahli sejarah itu mencari kunci sejarah dalam lingkungan fisik di luar manusia. Seperti misalnya ada faktor geografis iklim, ada faktor tanah, distribusi flora dan fauna, sumber-sumber alam, dan bentuk tanah. Tentu ini semua mempengaruhi sejarah. Yang ketiga adalah interpretasi ekonomi, di mana dalam menafsirkan suatu fakta sejarah itu bertitik tolak pada faktor-faktor ekonomi. Titik tersebut berawal dari cara produksi dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Tentu kehidupan semua manusia tidak terlepas dari yang namanya kehidupan ekonomi. Yang keempat adalah penafsiran atau teori orang besar. Para sejarawan dari kelompok romantis berpendapat bahwa yang menjadi faktor penyebab utama dalam perkembangan sejarah adalah tokoh orang-orang besar atau the great man theory. Tokoh-tokoh besar misalnya para negarawan, kaisar, bisa raja, panglima perang, jenderal, dan para nabi. Memang dalam sejarah bisa kita temukan peran daripada orang-orang besar. Misalnya Firaun, Raja Alexander the Great, dan yang lain-lain. Itu adalah semua tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Yang kelima adalah penafsiran spiritual atau idealistik. Yang keenam adalah penafsiran ilmu dan teknologi. Yang ketujuh adalah penafsiran sosiologis. Yang kedelapan adalah penafsiran sintetis. Artinya penafsiran sintetis ini adalah
menurut penafsiran ini tidak ada satu kategori sebab akibat tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua periode perkembangan sejarah. Artinya, dalam sejarah itu ada banyak sekali penyebab dalam kejadian suatu sejarah. Tentu memang benar bahwa suatu sejarah itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Artinya, sejarah itu memiliki yang namanya keterkaitan. Jadi, itu dia tadi bagaimana tadi Sir Donald sudah menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis interpretasi dalam sejarah. Bagaimana interpretasi itu sangatlah bermanfaat dalam metode penelitian sejarah. Jadi itu dia yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga materi ini tetap menambah khazanah ilmu pengetahuan Ananda semua. Sekian yang dapat saya ucapkan. Terima kasih.